Bab 130. Fahri. Fitri memanggil nama putranya panik ditemani Wandi van der Berg sambil melihat nomor kamar pasien. Akang, mana kamarna Kang? 203 Mi. Mana iya? Kedua orang tua itu tidak sadar kalau Boril dan Aprilia memperhatikan mereka dari jauh. Baru setelah mencari kamar demi kamar mereka melihat dari kejauhan lorong rumah sakit ini ada kakak dari Andika. Fitri yang memang sudah diliputi kekesalan dan kesedihan setelah pertama kali mendengar bahwa putranya babak belur oleh Andika dan kirim masuk rumah sakit langsung berlari ke arah Aprilia dengan pandangan nyalang. Mana anak saya? Mana? Tanya Fitri pada Aprilia yang tak segera dijawab Aprilia. Ia malah membuka pintu di sampingnya dan terlihatlah Fahri terbaring lemah dengan sebagian tubuh atasnya terpasang perban. Begitu juga wajah serta tangannya yang digips. Jerit tangis Fitri terdengar sangat memilukan. Dia berlari langsung menghampiri sang putra yang masih belum sadarkan diri dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Tentu saja ibu mana yang tega melihat putranya seperti ini. Fahri. Kamu kunaon Fahri? Gusti, tega amat itu manusia sama kamu Fahri. Tangis pilu Fitri terdengar menyayat hati bagi siapapun yang mendengarnya. Termasuk Aprilia yang kini telah menjadi seorang ibu. Lah paham betul sakitnya melihat anak sendiri terluka. Perlahan kelopak mata yang membiru di kedua sisinya itu mulai terbuka dan menyesuaikan cahaya di depannya. Fahri. Mi, Kang. Fahri sadar Kang. Fahri sadar. Wandi pun segera berlari menghampiri anak sambungnya tersebut. Ada rasa haru terpancar dari wajah Wandi. Aprilia lalu menghampiri mereka. Melihat Fahri yang sudah sadar, lah mencari bel untuk memanggil suster dan tak lama, bantuan perawat pun datang. 10 menit berlalu dan suster sudah memeriksa Fahri dari mulai denyut jantung, tensi darah dan luka-lukanya. Serta menyarankan agar Fahri beristirahat total dulu setelah minum obat. Setelah itu suster pun keluar. Sementara Fitri terus menangisi Fahri, Wandi lalu bicara dengan Boril dan Aprilia. Dokter bilang kalau Fahri mengalami patah tulang di bagian hidung, tangan dan punggung. Kami akan menanggung biaya pengobatannya sampai sembuh. Jelas Boril secara singkat pada Wandi yang diangguki pria berparas bule tersebut. Namun baru saja Boril akan berbicara lagi Fitri sudah menghampiri mereka dengan mata merah yang sembab pertanda kalau dia menangis semalaman. Saya akan tuntut Andika sampai masuk ke penjara. Sembur Fitri. Kelakuan seperti binatang. Tidak tahu sopan santun dan adab terhadap keluarga sendiri. Sudah melakukan kecurangan dengan mencabut gelar anak saya dan sekarang dia menganiaya anak saya sampai tidak berbentuk seperti itu. Saya mau dia dipenjara seumur hidup. Kalau bisa dihukum mati sekalian. Sambung Fitri berapi-api lagi. Mi. Pelankan suara Mami. Kita lagi ada di rumah sakit. Tegur Wandi. Jika Wandi merasa malu dan tak enak hati pada Boril dan Aprilia, maka beda halnya dengan pasangan ini yang sudah bisa menebak kalau Fitri akan berkata demikian sehingga mereka tidak kaget. Lagi menerima makian dari Fitri. Mana sih kurang ajar itu? Mana? Jangan sembunyikan. Saya mau dia tanggung jawab. Mana? Boril yang sedari tadi masih menyimak kedua orang ini lalu mulai membuka suaranya. Baik. Silakan minta pertanggungjawaban dari Andika. Dia ada di rumah sedang menunggu istrinya yang
Belum kembali sejak ia pergi dari kemarin siang, Boril lalu melihat tajam ke arah Wandi, hal yang tidak Bapak tanyakan sama sekali. Wandi terperanjat karenanya. Ucapan Boril barusan begitu menamparkannya. Ia memang mendengar kalau bulan hilang, tapi kecemasan Fitri yang berlebihan ditambah keadaan Fahri yang mengenaskan seperti itu membuat Wandi melupakan kalau Riani pun sedang mengalami musibah. Mungkin Bapak dan Ibu bersedih dan hancur melihat kondisinya Fahri. Tapi kalian masih bisa melihatnya. Ja ada di sini dan kalian bisa menuntut Andika atas kejahatan yang dilakukannya. Tapi, Riani, entah di mana dia berada sekarang, dia pergi tanpa ada saudara dan teman di Jakarta. Mau menuntut pada siapa? Boril mengalihkan pandangannya kini pada Fahri. Kamu. Fahri terdiam. Ia merasa bersalah sungguh atas hilangnya Riani. Riani. Belum pulang? Tanya Fahri terbata. Boril menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu masalah pribadi apa yang menyebabkan Riani pergi. Tapi yang jelas kami sangat khawatir. Bagaimana kalau terjadi sesuatu padanya? Keadaan Andika sudah seperti mayat hidup sekarang. Memikirkan dua nyawa sekaligus yang tidak tahu di mana keberadaannya, lagi-lagi Wandi dan Fahri terkejut. Riani lagi hamil? Tanya Wandi dengan suara serak menahan tangis. Sejenak pandangan matanya kosong memikirkan putrinya yang lugu dan tidak tahu banyak tentang dunia, kini berada entah di mana. Boril dan Aprilia tak ingin menjawab. Tapi diamnya mereka sudah menjelaskan semuanya. Lama mereka dalam keadaan hening seperti itu. Saya tidak keberatan jika kalian menuntut Andika akan masalah ini. Silakan layangkan gugatan kalian pada Andika agar cepat diproses hukum. Baik pidana maupun ganti rugi uang pengacara Karni akan mengurus semuanya. Boril menggenggam tangan istrinya dan mengajaknya pulang. Saya tidak akan menggugat siapapun. Ucapan Wandi menghentikan langkah Boril dan Aprilia. Mereka berbalik melihat ke arah Wandi yang terlihat netra birunya berkaca-kaca. Adapun yang harus dihukum di sini, jelas itu saya. Saya yang gagal jadi bapak yang baik. Kang, diam kamu. Fitri tersentak. Wanita yang dinikahi Wandi 10 tahun yang lalu itu sangat terkejut karena untuk pertama kalinya Wandi berteriak sekeras itu padanya. Gara-gara menomor satukan kalian, saya gagal merawat anak saya sendiri. Gara-gara kalian. Semua karena kalian. Tunjuk Wandi pada Fahri dan Fitri dengan amarahnya yang baru pertama kalinya terlihat. Bagi sebagian orang, memiliki anak laki-laki adalah suatu kebanggaan. Anak laki-laki dianggap yang akan menjadi penerus keluarga dengan tanggung jawab lebih banyak di pundaknya. Oleh sebab itu banyak orang yang lebih menyayangi anak laki-laki dibandingkan dengan anak perempuan, tak terkecuali dengan Wandi. Ketika sang istri wafat dan meninggalkan Riani dalam penjagaannya, maka Wandi memilih Fitri untuk menjadi pendamping hidup, selain karena Fitri pada saat itu adalah seorang janda cantik yang menjadi rebutan di kampungnya, juga karena Fitri memiliki anak laki-laki tampan bernama Fahri Setiawan. Selain tampan dan cerdas, terlihat kalau anak itu sangat baik dan tidak macam-macam. Kalau itu Fahri menginjak usia 15 tahun dan terlihat kalau dia memiliki cita-cita yang tinggi. Oleh karena itu Wandi tak keberatan untuk membiayai sekolah dan kuliah kedokteran yang kelak nantinya akan jadi orang besar. Dengan harapan suatu saat nanti Fahri yang akan menjadi dokter dan menjadi harapan mereka di hari tua. Bisa menanggung biaya hidup mereka serta mengangkat derajat orang tuanya.
Tentunya masih dengan menyayangi Riani. Wandi mengikuti prinsip orang, baheula, yang naon sakola luhur-luhur. Ujung-ujungna dapur oge, buat apa sekolah tinggi-tinggi. Ujung-ujungnya ke dapur juga. Prinsip yang dengan patuh dipegang Wandi. Suatu hari nanti Riani akan menikah dan dibawa oleh suaminya, maka Wandi tidak bisa menggantungkan hidupnya pada putrinya tersebut sehingga tidak memberikan pendidikan yang tinggi pada Riani seperti halnya dia menyekolahkan Fahri. Namun ucapan singkat Boril barusan seolah menamparnya Riani hilang. Hilang. Dia tidak kenal siapa-siapa dan sedang hamil. Kenapa keluarganya yang baru saja mengenal Riani bisa sebegitu khawatirnya sedangkan dia ayah kandungnya tidak? Wandi berulang kali mengusap wajahnya yang seolah bisa mengusap tabir yang selama ini menutupi kenyataan. Kalau Riani sang putri lebih layak mendapat kasih sayangnya. Akang kunaon bentak-bentak. Kenapa bilang gara-gara Fahri? Ucap Fitri yang kini berdiri di samping ranjang Fahri. Wandi menganggukkan kepalanya mengiyakan ucapan Fitri barusan. Iya, kenapa saya harus bentak kalian? Kenapa? Tidak dari dulu. Kenapa? Tidak dari dulu saya usir kalian. Fitri dan Fahri terkejut dengan apa yang diucapkan oleh Wandi barusan. Termasuk Boril dan Aprilia. Aprilia menggenggam erat tangan suaminya. Boril menoleh, Aprilia memberikan isyarat agar mereka meninggalkan tempat ini karena ini adalah masalah keluarga dan mereka tidak berhak untuk ikut campur di dalamnya seolah mengerti dengan apa yang dikatakan oleh istrinya melalui netra abu tersebut maka Boril pun perlahan meninggalkan tempat tersebut dengan menggamit pinggang sang istri. Fitri melotot ketika Boril dan Aprilia pergi. Akang. Lihat tuh mereka pergi. Mami belum selesai kasih tuntutan. Kalau kamu menuntut Andika, atau keluarganya, maka saya juga akan menuntut anak kamu. Fahri dan Fitri membukatkan matanya. Apa yang kamu bilang sama anak saya sampai dia pergi? Apa? Fahri terdiam. Wajahnya yang memar di sebagian sisi, kini memerah bukan karena marah. Tapi karena merasa apa yang dituduhkan Wandi benar adanya. Wandi menunjuk wajah Fahri, ngomong kamu. Bilang apa sama anak saya? Akang. Akang keterlaluan. Si Fahri juga gak akan ngomong apa-apa sama Riani kalau si Andika tenyabut gelar dokterna. Saya ridho saya ikhlas gelarnya dicabut. Lagi-lagi Fitri sok mendengar gertakan suaminya sembari mengatakan kalau dia ikhlas gelar putranya dicabut apa yang terjadi. Kenapa Wandi bisa berubah pikiran secepat ini? Fitri menangis histeris karenanya. Akang, kenapa Akang tega begitu? Eling Kang, Eling. Akang yang mau Fahri jadi dokter Kang. Semua biaya jadi dokter, Akang yang keluarin. Sampai buat wisuda dia, dari uang maharnya Riani. Yang harusnya Eling tuh kamu sama ibu kamu. Rupanya kemarahan pria tampan berdarah Belanda tersebut sudah mencapai puncaknya sehingga tidak memandang jika Fahri sedang sakit dia menumpahkan segala amarahnya pada pria tersebut yang sudah dianggapnya seperti anak sendiri. Akang, kenapa hitung-hitungan sama Fahri? Lirih Fitri kini. Sedangkan Wandi mulai bisa mengendalikan amarahnya setelah berkali-kali wajah Riani melintas di depan matanya. Netra biru itu berkaca. Karena kamu membalas air susu dengan air tuba. Ucap Wandi dingin tapi menusuk pada hati Fitri dan Fahri. Setelah semua hak Riani saya berikan sama kamu. Ini balasannya. Ucap Wandi penuh kekecewaan pada Wandi.
Seharusnya, kamu lawan Andika kalau kamu berani. Bukan menghasut anak saya. Fahri gak menghasut Riani, Kang. Coba tanya anak kamu. Pasti dia menghasut Riani. Iya kan? Enggak kan sayang? Fahri. Enggak kan? Tanya Fitri setengah menghibah pada Fahri, namun Fahri tak menjawabnya. Menandakan jika apa yang dikatakan Wandi ada benarnya. Fitri menangis lagi. Wandi geram melihatnya. Saya sudah berbuat zolim pada anak saya sendiri. Kalian, berdoa saja supaya Riani tidak apa-apa. Karena kalau sampai terjadi sesuatu sama anak saya. Wandi menghentikan ucapannya lalu menatap tajam pada dua orang yang pagi tadi masih sangat ia sayangi tersebut, namun kini sangat ia benci luar biasa. Saya kan bikin perhitungan sama kalian. Ucap Wandi pasti kemudian pergi dari ruangan rumah sakit itu. Akang, tunggu Kang. Tunggu. Sambil menangis Fitri mengejar Wandi yang pergi meninggalkan keduanya. Sementara Fahri yang masih terbaring jemah di atas kasur rumah sakit hanya bisa merenungi segala kesalahannya. Dia menyesal telah mengatakan sesuatu yang buruk kepada Riani yang ternyata menjadi sebab perginya Riani. Kini ia hanya bisa menatap langit-langit kamar rumah sakit yang dingin ini sambil memikirkan kemana kiranya wanita yang ia cintai pergi. Apakah sebegitu bencinya Riani terhadap dirinya dan juga ibunya? Sampai meskipun dia tahu kejahatan sang suami, namun Riani tidak ingin kembali kepada mereka. Riani, maafin Aa. Kira-kira kemana Riani ya Mas? Tanya Aprilia pada suaminya yang kini sedang menyetir sendiri mobil mereka sepulangnya dari rumah sakit. Entahlah sayang, mudah-mudahan tidak terjadi hal yang buruk. Aprilia menganggukkan kepalanya. Enggak tahu kenapa orang tua Riani tadi ngingetin aku sama Mama Adiana sama Papa Antonio. Jangan diingat lagi. Aku dulu pernah merasakan berada di posisi Riani sekarang Mas. Ketika memiliki masalah dengan suami dan memiliki orang tua yang tidak baik, maka satu-satunya jalan adalah pergi. Bedanya aku terlalu takut untuk pergi. Sedangkan Riani, dia punya keberanian melakukannya. Boril melihat netra abu itu berkaca. Sang istri pasti sedang mengingat masa-masa sulit itu. Masa-masa di mana mereka mengalami ujian luar biasa berat dalam hidup mereka. Boril pun melipir ke sisi jalan untuk menghentikan mobilnya. Demi bisa bicara dengan Aprilia. Ternyata ada yang lebih menyedihkan dari kisah hidup aku ya Mas. Boril menaikkan satu alisnya. Dulu, aku berpikir kalau hidup aku sangat menderita Mas. Memiliki orang tua kandung yang teganya menjual aku ke orang lain padahal saat itu aku masih jadi istri kamu. Boril terkekeh karenanya. Orang lain yang dimaksud Aprilia, tentulah Andika. Dan keduanya seolah mendapat jawaban kenapa Riani pergi. Mas, mungkinkah kenyataan tentang masa lalu Andika yang gak bisa diterima Riani? Tanya Aprilia lagi pada Boril setelah semalam suaminya bercerita kalau Fahri bicara tentang Andika pada Riani. Boril menganggukkan kepalanya. Bisa jadi. Riani tahu kalau alasan Andika dipenjara karena konflik kita. Ya Tuhan. Riani pasti berpikir yang macam-macam tentang aku Mas sampai dia gak mau untuk pulang. Aprilia mulai mencocokkan semua kemungkinan yang terjadi. Mungkin bisa seperti itu sayang, ditambah seperti apa yang tadi kamu bilang.
Memiliki keluarga yang toksik dengan ayah kandung yang lebih mencintai anak tirinya sendiri, mungkin tidak membuat Riani melawan, tapi membuat Riani berpikir kalau dia tidak diinginkan dan ketika mendengar suaminya begini dan begitu maka Riani merasa kalau tidak ada yang ikhlas dan tulus menerima dia. Tapi aku sangat menyayanginya Mas, aku gak mau Riani berpikiran buruk. Kita keluarga Mas, kita. Keluarga, Boril menenangkan Aprilia yang sepertinya merasa bersalah karena kepergian Riani. Sayang. Ingat. Riani itu masih 19 tahun. Sedang hamil pula. Mas paham seperti apa bingungnya dia sekarang seperti halnya Mas memahami keputusanmu dulu.